Selamat datang di Alur Donghua. Kali ini Mimin akan cerita novel The Crown, Emperor of Eternity. Sebelum mendengarkan, jangan lupa subscribe, like, komen, dan share ya, biar Mimin tambah semangat. Selamat mendengarkan. Melanjutkan episode sebelumnya, semburan ungu kemasan menyapu ke depan, sehingga separuh langit diselimuti cahaya ungu kemasan. Melihat pemandangan ini, mata ular piton roh raksasa itu menunjukkan kengerian untuk pertama kalinya. Ia sebenarnya merasakan aura mematikan dan berbahaya saat ini. Melihat ada yang salah, ia mengayunkan ekor lalu bergegas ke bawah. Piton roh hitam raksasa yang sedang berjuang untuk menghadapi serangan Culier langsung terkejut. Ia membuka mulut dan mengeluarkan seteguk racun, untuk sementara memaksa Culier mundur. Mengambil kesempatan ini, ia segera mengubah arahnya dan bergegas ke bawah. Kedua ular piton raksasa ini benar-benar melarikan diri saat ini. Masih ingin melarikan diri? Cukuangseng tersenyum dingin. Lalu dia dan kakaknya mengejarnya. Tak lama kemudian, kedua ular piton roh raksasa itu bergegas ke lembah yang dalam dan terbang menuju tempat gelap. Mengapa kedua binatang ini berlari menuju kegelapan? Cukuangseng berdiri di atas lembah yang dalam. Dia melihat pemandangan gelap gulita di bawah, matanya dipenuhi kebingungan. Kejar atau tidak? Tanya Culier pelan. Mendengar ini, Cukuangseng menggertakkan gigi dan berkata, "Kejar, saya tidak percaya trik apa yang bisa dimainkan kedua binatang ini. Sekarang mereka telah mencapai titik ini. Dengan karakternya, dia pasti tidak akan mudah menyerah." Begitu dia selesai berbicara, dia melepaskan kekuatan mentalnya dan bergegas menuju lembah yang dalam. Melihat ini, Culier buru-buru mengikutinya. Di dalam kegelapan, mereka berdua bergegas turun. Saat mereka semakin dalam, suasana di sekitar menjadi lebih dingin. Merasa akan napas dingin menuju wajahnya, Cukuangseng tidak bisa menahan cemberut. Lembah misterius ini begitu dalam. Menurut perkiraannya, dia sekarang berada setidaknya hampir 1 kilometer di bawah tanah. Kedua binatang itu melambat. Tiba-tiba mata Cukuangseng berkedip saat berkata, "Apa yang terjadi?" tanya Culier. Berada di lingkungan asing ini membuat kewaspadaannya mencapai puncaknya. Cukuangseng melirik ke suatu tempat yang gelap. Kekuatan spiritual memadat di matanya. Langsung menembus lapisan penutup dan melihat ke bagian depan yang paling dalam. Ada gua bawah tanah dan kedua binatang itu masuk ke sana. Gua bawah tanah? Culier tampak bingung. Mungkin ini sarang dua ular piton raksasa ini. Cukuangseng tidak terlalu yakin. Karena mereka semua ada di sini, dia harus masuk untuk melihatnya sendiri. Setelah memikirkan hal ini, dia menoleh untuk melihat kakaknya. Dia hendak mengatakan sesuatu tapi disela Culier. "Ayo masuk dan melihat bersama." Culier tersenyum. Mendengar ini Cukuangseng tersenyum tak berdaya. Setelah beberapa saat keduanya memasuki gua. Cahaya aneh datang dari dalam gua, menghilangkan kegelapan di sini. "Hati-hati," kata Cukuangseng dengan suara yang dalam. Mendengar ini Culier mengangguk dan cahaya biru es mengalir dengan tenang di telapak tangannya. Cukuangseng menarik napas dalam-dalam, langsung memanggil teratai perak dan berjalan perlahan menuju kedalaman gua. Tidak ada suara di sepanjang jalan, hanya langkah kaki mereka berdua yang bergema di udara. Membuat orang merasakan dingin di hatinya. Cukuangseng mendongak dan menemukan bahwa cahaya di depannya semakin kuat dan akhirnya berubah menjadi warna emas cerah. Memang ada masalah di sini. Dia dan kakak perempuannya saling memandang.
dan mereka berdua saling menatap satu sama lain. Kemudian keduanya melambat lagi, berjalan selangkah demi selangkah menuju sumber cahaya keemasan. 10 menit kemudian, Cukuang sedikit khawatir dan siap untuk kembali. Ekspresinya tiba-tiba berubah. Dia melihat ke depan dengan terkejut. Dua ular piton raksasa yang melarikan diri terlihat bercokol ke kedua sisi gua, menatap mereka dengan mata dingin. Salah satu ular piton roh raksasa sedang menjilati lukanya. Ekspresinya penuh dengan niat membunuh yang kejam. Tapi bukan semuanya ini yang menarik perhatian Cukuang. Dia menatap ke tengah dua ular piton raksasa dengan ekspresi terkejut di wajahnya. Di sana ada platform batu kuno. Di bawah platform batu itu ada ular emas seukuran telapak tangan yang terlihat sangat aneh. Ular emas ini, Culier yang di samping tampak waspada. Entah kenapa, dia selalu merasa ular piton raksasa ini bercokol di kedua sisinya, karena dia menganggap ular emas ini sebagai tuannya. Mendengar ini, dia menoleh untuk melihat Cukuang. Keduanya saling memandang dengan keterkejutan di matanya. Pemandangan di depanku sungguh aneh. Seekor ular emas yang tidak besar dari telapak tangan malah menjadi tuan bagi dua ular piton raksasa. Kekuatan ular emas ini memikirkan hal ini. Mereka berdua tanpa sadar mundur beberapa langkah, merasakan rasa kewaspadaan yang kuat di hati mereka. Pada saat ini, ular emas itu mendesis dan memandang mereka dengan sepasang mata yang aneh, menunjukkan sedikit kebingungan. Melihat ini, Cukuang terkejut. Kecerdasan ular emas ini begitu tinggi. Namun, terlihat seperti anak kecil, tidak agresif sama sekali. Apa yang terjadi? Dia bergumam dalam kebingungan. Bahkan dengan pengalamannya di kehidupan sebelumnya, dia tidak dapat mengidentifikasi asal muasal ular emas ini. Mungkin itu adalah keturunan dari binatang spiritual yang kuat. Dia diam-diam menebak. Apa yang harus kita lakukan sekarang? Culier menoleh dan bertanya. Mendengar kata-kata ini, Cukuang menatap garis emas itu. Matanya berkedip dengan warna yang aneh. Entah kenapa, ia selalu merasa ular emas ini memiliki asal-usul yang luar biasa dan menyembunyikan rahasia yang mencenangkan. Bagaimana kalau aku mencoba menggunakan sebagai binatang roh panggilan? Sebuah pikiran tiba-tiba muncul dan memenuhi pikirannya tak terkendali. Setelah beberapa saat, Cukuang menyeringai. Ekspresi kegilaan muncul di matanya. Apa-apaan ini? Cobalah dulu, mungkin aku akan menemukan harta karun. Dengan pemikiran ini di benaknya, dia segera menoleh untuk melihat kakaknya dan berkata, "Kakak, hentikan kedua binatang itu sebentar, dan aku akan mencoba menaklukkan ular emas itu." Setelah mendengar ini, ekspresi Culier berubah, dan kemudian dia mengangguk. Melihat ini, Cukuang mengangkat kakinya dan berjalan menuju ular emas itu. Dua ular piton roh raksasa mendesis, seolah mengirimkan sinyal peringatan. Namun, Cukuang mengabaikan ini dan berjalan langsung menuju ular emas itu. Tepat ketika dua ular piton roh raksasa itu marah dan siap untuk bergegas keluar, cahaya biru es tiba-tiba menyapu dan menyelimuti kedua ular piton roh raksasa itu. Setelah itu, udara dingin meledak, membekukan kedua ular piton raksasa itu menjadi patung es. Cepat, Kuang-seng, meskipun kedua ular piton roh raksasa ini terluka, aku tidak bisa bertahan lama. Mendengar ini, Cukuang-seng menarik napas dalam-dalam dan berjalan ke platform batu dengan ekspresi serius. Melihat Cukuang mendekat, ular emas kecil itu dengan aktif mengayunkan ekornya dan perlahan mendekatinya. Mata Cukuang penuh dengan keheranan.
Saat dia melihat rasa ingin tahu di mata ular emas itu, dia sudah 90% yakin. Ular emas yang sama sekali tidak agresif di depannya seharusnya adalah keturunan dari binatang spiritual yang kuat. Jika tidak, di usia yang begitu muda, mustahil untuk menunjukkan tingkah seperti itu. Memikirkan hal ini, mau tidak mau dia merasa panas di dalam. Jika dia bisa mengambil kesempatan untuk mengambilnya sebagai pemanggilan roh binatang dan menunggu sampai ular emas itu benar-benar tumbuh besar, itu pasti akan memberi manfaat yang tak terbayangkan. Chu Guangsheng menarik napas dalam, lalu merentangkan tangannya hingga rata. Dan jari-jarinya dengan cepat berubah menjadi kupu-kupu yang melewati bunga. Sinar cahaya perak memancar dan bawah bimbingan jari-jarinya. Sinar-sinar itu terus terjalin dan berkumpul di udara. Lambat laun, pola aneh perlahan mulai terbentuk. Kentalkan! Chu Guangsheng berteriak rendah dan menunjuk ke tengah barisan. Dalam sekejap, cahaya perak melonjak dan seluruh polanya tampak hidup, memancarkan cahaya spiritual yang tak ada habisnya. Ini adalah pola roh pemanggilan yang dibangun oleh kekuatan ruang dan kekuatan spiritual yang pada saat yang bersamaan. Hanya dengan memasukkan ke dalam pikiran makhluk roh, ia dapat dipanggil ke ruang tertentu. Melihat pola roh mulai terbentuk, Chu Guangsheng diam-diam menghela nafas lega. Dia menunjuk dengan jarinya dan pola roh pemanggil perlahan terbang, mendarat di kepala ular emas itu. Melihat pemandangan ini, kedua ular piton raksasa yang terperangkap di dalam patung es itu langsung menatap dengan mata merah. Dan suara mendesis keluar dari mulutnya mereka dari waktu ke waktu. Jelas mereka memiliki kecerdasan dan telah melihat niat Chu Guangsheng. Namun Culier memahami kuncinya pada saat ini dan segera mengerahkan seluruh kekuatan di tubuhnya untuk terus memperkuat patung es tersebut. Sehingga mustahil bagi ular piton roh raksasa untuk melarikan diri. Pada saat ini, pola roh pemanggilan akan jatuh ke kepala ular emas. Pada awalnya, ular emas kecil itu yang lugu mengira pola roh pemanggilan adalah sesuatu yang menyenangkan. Dia benar-benar berinisiatif untuk datang dan melihatnya. Namun, lambat laun sifatnya menyuruhnya menjauh dari pola roh pemanggilan. Jika tidak, maka akan didorong oleh orang lain. Melihat ular kecil itu mundur dengan hati-hati, Chu Guangsheng tidak berani mengabaikannya dan segera mengaktifkan pola roh pemanggil untuk membuatnya jatuh dan kecepatan lebih cepat. Tidak lama kemudian, pola roh pemanggil jatuh ke kepala ular kecil itu. Namun, kegembiraan di wajah Chu Guangsheng belum menyebar. Ekspresinya tiba-tiba berubah, dan dia membuka mulutnya dan mengeluarkan seteguk darah. Kang Sheng, ada apa denganmu? Melihat ini, Culier langsung bertanya dengan gugup. Aku baik-baik saja, kakak. Chu Guangsheng melambaikan tangannya dan menatap ular emas itu dengan ekspresi serius. Penolakan alami orang ini saja telah menyebabkan dia mendapat banyak reaksi balik. Sulit membayangkan betapa menakutnya ular emas jika sudah tumbuh sedikit menjadi agresif. Saya tidak percaya, saya tidak bisa berbuat apa-apa terhadap sedikit perlawanannya. Dia menggertakkan gigi dan sekali lagi memanipulasi pikiran dari pola roh yang dipanggil untuk bergabung menjadi ular emas. Pada saat ini, dia merasakan penolakan yang lebih kuat, yang membuat dadanya melonjak dan darah di sekujur tubuhnya tampak mendidih. Lalu dia dipaksa menelan darah yang naik ke tenggorokannya. Mata Chu Guangsheng dipenuhi dengan keseriusan. Semakin kuat daya tahan alami ular emas kecil ini, semakin luar biasa serangan baliknya. Hari ini, dia akan menaklukkannya meskipun dia harus membayar harga mahal.
Dengan pemikiran ini dia mengendalikan pola roh pemanggilan untuk secara paksa bergabung ke dalam kepala ular emas. Dan perlawanan yang datang darinya menjadi semakin kuat. Pada akhirnya seluruh tubuhnya gemetar. Seolah-olah dia menderita semacam rasa sakit yang parah. Sial, kenapa makhluk kecil ini begitu kuat? Bibir Cukwaseng bergetar saat dia menahan rasa sakit di tubuhnya. Meskipun dia mencoba yang terbaik saat ini, dia hanya dapat mengintegrasikan 1/10 dari pola roh pemanggilan ke dalam kepala ular emas. Jika ini terus berlanjut, dia akan menghabiskan seluruh kekuatannya hingga dia pingsan. Juga tidak mungkin untuk mengintegrasikan pola roh pemanggil dan semuanya sempurna ke dalam kepala ular emas. Ini tidak bisa terus berlanjut seperti ini. Cukwaseng menggertakkan gigi dan matanya berkedip cepat, mencoba mencari cara lain. Pada saat ini, patung es yang menjebak ular piton roh raksasa tiba-tiba retak, dan dua mata dingin menembus celah tersebut dan diproyeksikan ke arah Cukwaseng. Setelah menyadari semua ini, ekspresi Cukwaseng segera berubah dengan liar. Dia tidak tahu apa lagi yang sedang terjadi saat ini. Jika dia diserang oleh dua ular piton roh raksasa pada saat yang sama, apakah dia masih punya cara untuk bertahan hidup? Pada saat ini, Culier melambaikan tangannya terus-menerus, dan cahaya biru es terus memancar, membekukan celah yang retak lagi. Sepertinya tahu tentang ular emas. Dalam situasi kritis, kedua ular piton roh raksasa itu seperti orang gila. Terus-menerus bertabrakan dengan patung es, memecahkan celah dan kembali membeku. Melihat pemandangan ini, Culier menggigit ujung lidahnya, lalu membuka mulutnya dan mengeluarkan seteguk darah. Dia dengan cepat membentuk segel dengan tangan kosongnya, mengubah setetes darah menjadi 2 rune es, dan mengarahkannya ke patung es. Udara dingin mencenangkan memenuhi udara, membentuk lapisan es, nyaris tidak menjebak dua ular piton roh raksasa. Ular piton raksasa gila itu tidak peduli dengan lukanya sama sekali, dan menghantam patung es dengan ekspresi yang kasar, menyebabkan gua berdengung dan bergetar, dan bebatuan mulai berjatuhan. Cepatlah Kwangsheng, desak Culier. Mendengar ini, Cukwaseng juga sedikit cemas. Tetapi kekuatan tolak yang berasal dari tubuh ular emas menjadi semakin kuat. Pada akhirnya, pola roh pemanggil tidak mampu bergerak sedikit pun. Cepat-cepat, dia menatap pola roh pemanggilan dengan terus mendesak di dalam hatinya. Dia tahu bahwa jika dua ular piton roh raksasa gila dibiarkan keluar, mereka berdua akan berada dalam bahaya. Tapi semakin cemas dia, semakin sedikit dia bisa membuat pola roh pemanggilan maju sama sekali. Sebaliknya, secara bertahap, di bawah pengaruh kekuatan tolak, pola roh pemanggilan mundur sedikit demi sedikit. Melihat ini, ekspresi Cukwaseng berubah drastis. Sial, daya tahan seekor binatang kecil emas itu begitu kuat. Sialan, aku tidak akan jatuh ke tangan binatang kecil sepertimu hari ini kan? Teriak Cukwaseng. Pada saat ini, semakin banyak retakan muncul di patung es, membuatnya terkejut hingga berkeringat dingin. Cukwaseng telah merasakan niat membunuh yang gila dan kejam yang datang dari dua ular piton roh raksasa. Dia yakin jika dibiarkan keluar, ular piton roh raksasa itu akan menggunakan seluruh kekuatannya untuk mencabik-cabiknya. Melihat pola roh pemanggilan yang tidak berubah sama sekali, mata Cukwaseng berubah sejenak dan akhirnya berteriak, "Ayo pergi!" Setelah mengatakan ini, dia berbalik untuk pergi. Karena menghadapi dua ular piton roh raksasa yang gila, dia tidak perlu berjuang untuk hidupnya. Pada saat ini,
kepala Cukwarseng tiba-tiba bergetar. Setelah itu, cahaya warna-warni tiba-tiba keluar dari sela-sela alisnya. Di saat berikutnya, cahaya berwarna diintegrasikan ke dalam pola roh pemanggilan. Kemudian, dia sangat gembira melihat pola roh pemanggilan dengan cepat terintegrasi ke dalam kepala ular emas. Terima kasih